lemasang mana lemasang terus oh. Lemasang mana agak biasa lemas. Dia ngombe Didi latte. Latte gimana? Coba. Malik. Masih berdua. Terus semangat Sultan. Ya. Kira ini 10. 50. 10, enggak 10 doang. Tutup mata, Mek. Lanjut. Sultan. Aduh. Kawayan dah, isi awayan. Tulis. Ayo dah. Ayo dah nulis angka. Dah. Ayo nanti tahu, ayo. Ayo nih. Oh. Tahu ya? Ke. Mundur nanti, mundur. Tuh lain. Tulis. Tulis. Sultan endang kok. Duh. Walak. Askaji no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Karena kami istimewa. Ya, terima kasih semangat yang luar biasa Bapak Ibu. Pada hari ini kita berkesempatan hadir dalam kegiatan diseminasi ya budaya positif di sekolah kita ya. Ada beberapa poin penting dalam penerapan budaya positif di sekolah ya. Di antaranya adalah kalau saya pernah dengar kemarin ya beberapa waktu yang lalu tentang beberapa hal tentang budaya positif yang diantaranya adalah peraturan. Jadi paradigma perubahan ke arah yang lebih baik itu sudah terlihat dari beberapa nilai-nilai yang menjurus kepada nilai positif. Di antaranya adalah aturan. Kalau aturan itu aturan, kemudian kesepakatan, baru dia ke keyakinan. Jadi paradigma ini berubah dikarenakan situasi dan kondisi zaman. Ya, kalau kita menerapkan peraturan mungkin tidak relevan, ya, tidak relevan dengan kondisi kita saat ini. Karena aturan itu cenderung kepada pemaksaan. Ya, kita cenderung memaksa siswa untuk melakukan sesuatu. Kemudian paradigma itu bergeser menjadi disebut dengan hari ini kita mengenal dengan istilah keyakinan. Jadi keyakinan inilah yang relevan dengan kondisi zaman saat ini. Baiklah Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positif di sekolah itu Kita bermain dulu. ya. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Tetapi sebelum kita masuk kepada materi, supaya menyemangati kita semua, Pak Budi akan menyampaikan beberapa hal. Silakan Pak Budi. Ya.
Mungkin kita bisa bermain terlebih dahulu. Kita menggunakan kahut, coba dibuka kahut. Asik. Kahut. Pak Ramli bisa mencoba juga. Berapa kodenya? 6809577. Oh ya udah. Kahut barang. Ya. Oke. Berat Pak. Ya, malah ini Pak Ramli dia belum ini. Oh, udah ada yang masuk Teja. Oke. Kakak. Ya. Oh, dicoret ini ada Akatsuki ini Teja ini. Akatsuki Teja. Ini kita merefleksi dari penyampaian Pak Ramli kemarin terkait tentang kebutuhan. Nah, tulis namanya Pak Ramli dulu. Terserah mau namanya siapa, Ki Ramli Ki atau Rom begitu bisa. Ya. Terus. Bu Yuliana mau ikutan? Kepribadian, ikan gamenya sesuai kepribadiannya. Bisa diganti sebenarnya. Ya, ayo ada apa? Wow boy. Ya, langsung kita mulai saja. Gimana Bu Yuliana? Lanjut dah. Lanjut. Terus langsung. Nah, kita mulai start. Internetnya lancar. Nah, kebutuhan dasar manusia. Get ready, masih nih get ready. Siap-siap nih, mulai siap-siap. Ya, ini pertanyaan pertama. Ya, silakan dijawab. Apa pertanyaan? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu termasuk penguasaan, kebebasan, kita kasih sayang. Telah. Terlalu lama. Ulang. Ya, soal berikutnya langsung saja. Terlalu lama mikir ya. Ya, masih semuanya kosong nilainya. Next, soal nomor 2. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Ya, silakan dipilih. Ya, jawabannya A. Kita lihat skornya. Ya, Teja paling tinggi. Ya, kita. Salah dong. Cepat-cepatan. Iya, cepat-cepatan dan ini benar. Ya, nomor 3. Aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Penguasaan, kebebasan, kita kasih sayang atau kesenangan. Ada 2 orang menjawab A, ada 1 orang B. Ya, masih Teja yang paling tinggi. Masih kalah jauh. Pak Ramli bagaimana nih Pak Ramli? Taruh aja. Bisa lah. Ya, kita lanjutkan. Masih mikir ya. Lanjut. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Penguasaan, kebebasan, cinta kasih sayang, kesenangan. Ayo. Benar enggak ya ini?
Oh, benar. Salah. Hijau, kesenangan. Ya, kita lihat skornya sekarang. Ya, apa sih? Apa jawabannya? Kebebasan. Iya. Kebebasan dan ini. Iya. Siapa nak jawab hijau? Jangan kebebasan ketiga kan. Terus, next nomor 5. Ada salah. Ibu guru tidak menyapu hari ini. Padahal tadi pakai. Menyapa aku. Oh iya, ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku. Ya, cepetan ayo. Apa merah. Wow, Ramli bisa meraih. Maju. Soal nomor 6. Ayo. Aku sebal, kantorku tidak rapi malam itu. Teman-temanku di depan kelas. Nah, Cinta. Salah. Iya. salah. Tiga orang menjawab ini. Salah. Ya, langsung menyusul ibu kita. Anda di Ya, kita lanjutkan soal nomor 7. Soal masih bisa disalib. Apa nih ah? Kebebasan. Kemudian. Jawabannya kebebasan. Skornya ya Ramli ngomong kejar. Ya, ini soal nomor 8. Menyetir mobil itu seru. Nah, penguasaan, kebebasan, cinta kasih sayang, kesenangan. Ya, ada satu tuh yang naik. Kejar. Saya apa? Aduh, dia makan teduh doang. Terlalu pecah. Sampai. terus. Kita masih ada di kotak apa? Ya, soal nomor 9. Dua lagi. Dia bisa jalan-jalan naik motor di depan teman-temanku. Tenang. Tenang ya. Tenang atau bebas? Tenang. Baju ini pokoknya. Jawabannya cinta dan kasih sayang. Aku turun nih. Salah semua. Aku jawab terakhir. Ya, terakhir. Ayo, ini penentuan. Keren. Apa ya? Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Cepet-cepetnya. Bisa dulu di kotak. Ya, Terlalu cepat. Sudah habis. sudah habis. Kebutuhan dasar manusia. Ya, nomor 3 Pak Ramli Andri. Nomor 2 kita. Dan nomor 1 yaitu Teja. Itu kemarin. Fakta keberuntungan. Betul kan? Ini sekedar ya, explaining kita lah dulu sambil mengecek pengetahuan kita terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, budaya positif. Profil. Ya, ini nama saya Luhur Budi Hermawan dan teman saya yang di samping namanya Ramli. Kita kembali lagi, ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan
terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah sesuatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya dilanjutkan sama Pak Ramli. Selanjutnya itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Lanjut. Bisa. Ya. Ya, kita lanjut kepada stimulus, ya, stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, ya. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kiri mau bawa kiri. Ya, stimulus ini, ya, stimulus. Ini kalau stop, buka tuh. Stimulus respon dan teori kontrol. Ya. Realitas yang kita lihat adalah kebutuhan kita sama. Ayo Riz duduk, peserta Riz. Realitas kebutuhan kita juga Nanti dapat berbeda. sertifikat. Teori kontrolnya, ya. Stimulusnya semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah stimulus respon itu model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Lanjut. Ya, silakan ditanggapi dulu. Sesuai dengan teori Pak KHD atau Ki Hajar Dewantara, sesungguhnya setiap individu itu merdeka, memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri sehingga orang lain tidak bisa mengontrolnya. Seperti itulah yang dimaksud dalam teori kontrol tersebut. Semua manusia memiliki kemerdekaan pada dirinya sendiri dan bisa mengembangkan kemerdekaannya tersebut. Ya, selain itu juga, ya, dalam teori kontrol itu segala sesuatu itu dimulai dari diri. Ya, dimulai dari diri. Jadi kalau kita dalam proses pembelajaran ingin menerapkan suatu disiplin positif, ya, harus kita mulai dari diri.
baru kepada orang lain. Kalau sudah seperti itu, insya Allah ya, maka teori itu akan bersesuaian dengan aplikasi atau pelaksanaan dalam proses pembelajaran. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Pertama itu yang biasa kita dengar dan kita pakai di sekolah, yaitu profil pelajar Pancasila. Pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Perpus apa? Oh, terus mandiri. Nah, mandiri ini kan yang kita sangat ingin kembangkan di sekolah kita, yaitu kemandirian. Terus bernalar kritis, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini terkait dengan bagaimana kita menggunakan IT pada saat pembelajaran, bagaimana peserta didik bisa menguasai IT, dan bagaimana penggunaan medsos untuk pembelajaran juga bisa masuk. Terus ada bergotong royong. Tentunya kita di sini untuk mengembangkan sekolah kita berkolaborasi, saling berkolaborasi. Baik kita sebagai guru, terus wali murid serta siswa untuk mengembangkan sekolah kita. Terus ada kreatif. Ya, peserta didik juga kita untuk menunjang kemandiriannya membutuhkan kreatif pada masa depannya. Kreativitas ini akan bisa membentuk, misalnya barangkali kita bisa bermimpikan bahwa siswa kita dapat membuat lapangan pekerjaan sendiri gitu, dengan kreatif yang telah kita latih di sekolah. Selanjutnya itu menurut nilai kebajikan dari Ibu Primary Youth Program, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Terus ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ya, kita lanjut. Tetap semangat ya. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup ya. Atau biasa kita sebut dengan life skill ya. Keterampilan, yaitu keterampilan hidup ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri. Kemudian petunjuk hidup ya. Petunjuk hidup itu ada istilah peduli ya, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasaan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Kemudian yang berikutnya adalah building moral, intelligence, ya, intelijensi, the 7 essential virtues. Nah, pokoknya seperti itulah. Ya, di situ ada istilah empati. Ya, empati ini lebih kepada permasalahan ya, sosial. Mungkin kita ada rasa empati terhadap orang lain. Kemudian suara hati. Ya, suara hati ini tidak bersuara, tetapi bisa terrealisasi dalam bentuk sikap
ya. Kemudian kontrol diri, ya, ketika kita menghadapi siswa mungkin dengan beraneka ragam karakter, tentu kita butuh yang namanya kontrol diri. Rasa hormat, ya, menghormati yang lebih tua, ya, menyayangi yang lebih kecil atau yang lebih muda. Kemudian kebaikan, toleransi, dan keadilan. Jadi semua ini adalah kata-kata yang sangat bernilai positif, ya, dalam penerapannya di lingkungan sekolah akan tercipta budaya positif. Lanjut Pak Budi. Nah, selanjutnya itu the Virtus Project nilai-nilai kebajikan. Pertama itu peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tanggung rasa, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah diri, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, pengertian. Nah, dari nilai-nilai kebajikan inilah nanti yang akan kita buat menjadi keyakinan kelas. Nanti misalnya katanya itu misalnya kesepakatan kelasnya tidak boleh membuang sampah tidak boleh membuang sampah di dalam kelas misalnya. Nanti untuk keyakinan kelasnya itu misalnya buang sampah pada tempatnya. Terus nanti untuk nilai kebajikannya itu bisa saja di sini itu di dalam kebersihan gitu. Jadi ini dasar untuk membuat keyakinan kelas dan kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Disiplin positif. Disiplin positif berbagi terkait disiplin diri berarti tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan utama adalah mengembangkan disiplin diri pada anak-anak agar mereka bertindak berdasarkan motivasi internal, bukan tekanan eksternal. Jadi di sini itu disiplin positif itu maksudnya itu ya seperti yang kita sebut tadi, setiap individu itu merdeka. Jadi tindakannya itu berasal dari kesadaran kita itu ingin tindakannya itu berdasarkan dari dirinya, bukan dari eksternal seperti gift ataupun reward maupun punishment. Misalnya tidak boleh membuang sampah, nanti dihukum gitu. Itu nanti dia itu tidak membuang sampah karena dihukum gitu. Tapi kita itu ingin dia itu memang dari kesadaran dirinya itu bahwa kalau membuang sampah itu akan misalnya menyebabkan banjir, membuat lingkungan kotor gitu. Ya, kita lanjut ke keyakinan kelas. Ya. Berbagi terkait keyakinan kelas ini berkaitan dengan nilai-nilai yang bersifat universal seperti saling menghormati, tanggung jawab, kejujuran, dan kerjasama. Selain itu, keyakinan kelas menekankan pada budaya dan atmosfer yang mendukung pembelajaran, menghargai keberagaman, dan mempromosikan inklusi, serta bertujuan membentuk karakter dan perilaku positif siswa dalam jangka panjang, baik di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya mungkin pada setiap kita mempunyai dalam proses pembelajaran, ya, ini yang penting kita harus buat. Jadi keyakinan kelas. Jadi kalau dulu keyakinan kelas ini tidak hanya dibuat oleh guru tetapi melibatkan murid. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, kita mendengar aspirasi dari
siswa seperti apa keyakinan kelas yang mereka inginkan. Misalkan dalam suatu kondisi di kelas, ya, salah satu contoh disebutkan tadi sama Pak Budi, ya, yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau buat kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian salah satu contohnya juga dilarang menyontek, ya, melihat jawaban teman dalam kondisi situasi ulangan. Misalkan kita tidak boleh, siswa tidak boleh mencontek daripada jawaban temannya. Nah, dari keyakinan itu, ya, maka ada nilai kebajikan. Ya. Nilai kebajikan apa yang terdapat di dalam misalkan siswa kalau mengambil jawaban temannya, berarti dia tidak menghargai dirinya, ya, tidak menghargai dirinya dan orang lain, sehingga, ya, harus tertanam dalam diri siswa itu dalam bentuk nilai kebajikan, ya, seperti bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Kemudian apalagi Pak Budi yang nilai positif, ya, kebersihan. Salah satu contoh adalah, contohnya mungkin, ya, kenapa dulu pergeseran itu terjadi ketika kita mengendarai sepeda motor, ya, mengendarai sepeda motor. Dulu mungkin dalam kondisi terpaksa kita harus menggunakan helm, ya. Kadang itu terpaksa bagi diri kita. Padahal kalau kita merujuk kepada keyakinan bahwa menggunakan helm pada saat berkendara, naik sepeda motor itu sebenarnya mengandung nilai kebajikan, ya. Coba bayangkan kalau kita pakai helm itu sebenarnya untuk keselamatan diri kita, bukan hal-hal yang lain. Jadi nilai itu terdapat, ya, nilai mudaratnya juga ada, ya, manfaatnya sangat banyak sekali, ya. Kalau kita tidak pakai helm, mungkin kalau kita mengalami kecelakaan lain ceritanya, ya, seperti itu. Kalau kita pakai helm itu keamanan dan keselamatan bagi diri kita. Jadi kemanfaatan yang sangat luar biasa, makna yang sangat mendalam pada penanaman sikap, ya, keyakinan dalam membuat suatu keyakinan dalam kelas masing-masing. Itu Pak Budi. Lanjut. Nah, ini contoh, ya. Contoh, ya, hormat, ya, tampak seperti tidak tampak seperti itu. Sikap hormat itu datang tepat waktu, ya. Kalau tidak tampaknya seperti sering hadir terlambat, ya. Menyapa teman dan guru di setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kalau sesuatu yang tidak tampak adalah tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kemudian, ya, bekerja tampak seperti tekun, bekerja dan menyimak guru. Kita itu tidak ingin, tentunya siswa itu tidak mendengarkan guru, acuh tak acuh. Terus kita ingin kita itu membuat keyakinan kelas gitu, menyerahkan tugas tepat waktu. Ya, kita semua misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas, menyerahkan tugas tepat waktu terkait dengan kedisiplinan. Nah, nanti kalau dia tentunya kita sepakati, guru dan murid tugas itu harus tepat waktu, sehingga negatifnya dia itu tidak yang tidak kita inginkan itu tugas tidak diberikan. Terus tampak seperti memberikan hasil yang terbaik, tidak tampak seperti asal-asalan mengerjakan tugas. Terus rasa terima dan memiliki, tampak seperti, tentunya kita buat kesepakatannya itu melibatkan semua anggota kelompok, sehingga nanti ada misalnya konsekuensinya itu bila mengucilkan salah satu teman kita. Terus
keyakinan kelasnya, lagi memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil. Misalnya kalau marah atau iri kepada atas keberhasilan teman kita, hal itu misalnya bisa mendapatkan konsekuensi atau nanti masuk dia ke segitiga restitusinya. Terus menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah, atau ininya tidak tampak seperti acuh tak acuh terhadap teman yang sedang kurang atau mendapat musibah. Dari sini ini sebenarnya ini untuk sekolah reguler atau sekolah normal pada umumnya. Namun di kelas kita yang berkebutuhan khusus ini bisa kita melakukan modifikasi. Misalnya datang tepat waktu. Kan ada teman-teman kita yang menggunakan sistem shift ya. Nah, di situ mungkin ya itulah perubahannya, sehingga memang semua ini bagus, tapi memang karena kita di sekolah berkebutuhan khusus itu, sehingga ini bisa kita modifikasi. Karena memang ya karena kita di tempat yang luar biasa, ya kita pun menerapkan sesuatu yang luar biasa pula. Tidak mesti seperti yang di dalam kurikulum. Terus terdengar, bahkan tampak seperti tabel Y dari keyakinan kelas 7. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik, berbagi. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Perilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat atau dalam kurung berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, salim, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Jadi terlihat itu yang kita lihat. Terus yang keinginan yang kita lihat itu misalnya berempati terhadap perasaan orang lain. Terus yang kita dengar dari suara peserta didik tersebut yaitu yuk saya bantu gitu. Terus perilakunya itu saat itu tersenyum ramah gitu. Inilah tabel Y yang kami dapatkan dari LMS calon guru penggerak tersebut. Ya seperti tadi, mungkin kan di sini yang saya bantu begitu. Bagaimana dengan tunarungu? Ya tentunya kita perlu melakukan modifikasi. Terus bagaimana dengan anak autis? Ya tentunya guru autis lebih paham. Pasti guru teman-teman kita yang guru autistik pasti menanamkan karakter kebajikan universal kepada peserta didiknya. Apa yang sudah disampaikan sama Pak Budi luar biasa, tetapi ya, saya sedikit menambahkan ya, kita nama berkolaborasi bahwa dari pergeseran tadi ya muncullah seperti yang disampaikan itu tabel Y berbentuk Y. Jadi dari peraturan kelas, kemudian kesepakatan kelas, baru ke keyakinan kelas. Jadi bahkan itu tampak seperti tabel yang sudah disampaikan tadi ya, ada yang terdengar, terlihat dan berperilaku. Tampak seperti sikap perilaku ya. Mungkin seperti yang disampaikan tadi ya, kalau dia terdengar mungkin untuk anak yang tunarungu, mungkin karena mereka punya keterbatasan, lebih mengandalkan kepada terlihat dan berperilaku. Kalau sesuatu misalkan kita senyum terhadap siswa itu, mungkin mereka paham, oh ternyata bapak ini ramah gitu. Kemudian berempati terhadap perasaan orang lain yang terlihat, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Nah ini contoh beberapa contoh yang memang bisa kita pahami dan kita bisa terapkan dalam kehidupan, dalam proses pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah.
Ya, ini kesepakatan kelas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah paradigma tentang peraturan kelas, ya, kesepakatan kelas dan kayak yaitu kesepakatan kelas berbagi terkait kesepakatan ini lebih spesifik dan praktis, yang melibatkan aturan tertentu seperti berbicara satu persatu, tindakan konkret untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan fokus pada orientasi jangka pendek untuk memastikan kelancaran proses belajar mengajar. Contoh kesepakatan meliputi menyelesaikan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan ruang belajar. Ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi ya, beberapa contoh yang tadi sudah kita laksanakan. Sudah habis. Ya, mau? Sudah habis. Lanjut. Lanjut. Ya. Yang tadi tes itu. Oh, yang Iya. Kita ya, lanjut Pak Budi, lanjut. mati. Oh. Ya. Tadi telah kita melakukan refleksi refleksi terhadap kemarin penyampaian itu, yaitu terkait kebutuhan bertahan hidup. Tentunya manusia itu kebutuhannya itu pertama itu bertahan hidup. Bagaimana dia bertahan untuk hidup dan melengkapi kebutuhan untuk bertahan hidup tersebut. Terus yang kedua itu ini sudah saya edit tapi kenapa ini kosong ya. Terus ya kebebasan. Tentunya pada dasarnya kebutuhan kita itu tentang kebebasan, yaitu bagaimana kita misalnya kebebasan di dalam kelas, misalnya kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan dalam bertindak atau menguasai dirinya. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Tentunya setiap individu itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya peserta didik kita itu ya yang seperti yang saya lihat dari Bu Yudi sangat disayangi oleh peserta didiknya, Ilham dan Aisyah. Karena Bu Yuli itu sangat memberikan kasih sayang dan diterima sama Bu Yuli kepada Aisyah dan Ilham, sehingga terlihat Ilham dan Aisyah itu tidak mau pisah dari Bu Yuli. Seperti itulah kasih sayang. Ilham kan bisa ke kelasnya. Tetap dicari. Iya, tetap dicari gitu karena kasih sayang dan karena Bu Yuli sangat menerima mereka itu. Iya, contohnya. Terus penguasaan ini terkait dengan pengakuan diri kita. Misalnya kita sebagai guru ya tentunya kita ingin diakui sebagai guru. Begitupun dengan peserta didik, mereka itu ingin diakui sebagai peserta didik maupun diakui sebagai peserta didik yang berprestasi, seperti itu. Terus kesenangan, tentunya kita ini dalam hidup butuh kesenangan. Kalau kita bergalau-galau terus atau bersedih-sedih terus tanpa kesenangan ini, ya bisa mungkin kita akan menjadi stres, sehingga terkadang kita butuh healing, mungkin bahasa anak Gen Z-nya healing. Ya seperti itu untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti yang kita sudah tes tadi itu, itulah contoh dari 5 kebutuhan manusia. Ada? Sekian, terima kasih. Udah. Ya. Terima kasih untuk masing-masing. Ya, terima kasih Pak Guru Dodi, masih semangat, luar biasa. Ibu Juliana SPD, Ibu
Yulianingsih, Ibu Salwa, mudah-mudahan disegerakan. Bu Gita juga ya, segerakan. Jodohnya perlu dulu jodoh. Ya. Jadi tadi sudah Pak Budi Luhur Hermawan sudah menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Yang namanya kebutuhan ya sesuatu yang sangat mendasar yang memang harus ya tidak bisa digantikan dengan sesuatu yang berbeda ya, tetapi kebutuhan ini harus ya, dan kita sebagai manusia tentu menginginkan itu ya. Ada selain itu juga ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan seterusnya adalah restitusi. Ya tentu dalam proses pembelajaran kita tidak menemukan siswa yang satu pemikiran, tetapi kita akan menjumpai siswa yang beraneka ragam karakter dan kepribadian mereka, sehingga kita harus mengambil beberapa langkah-langkah ya. Di antaranya adalah mungkin di suatu waktu ya, kita sebut saja di sini ada istilah hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman itu adalah sanksi punitif ya, yang diberikan sebagai tanggapan terhadap pelanggaran aturan bertujuan untuk menghukum pelaku. Ini adalah hukuman. Kemudian ada istilah konsekuensi ya, mirip-mirip dengan hukuman ya. Ya, hasil langsung dari tindakan bisa baik atau buruk tanpa keperluan untuk disengaja atau diintensifkan. Kemudian ada istilah restitusi. Apa itu restitusi? Ya, yaitu upaya memperbaiki, mengembalikan ya, atau memperbaiki kerusakan akibat tindakan melalui pembetulan atau penggantian dengan fokus pada pemulihan dan pertanggungjawaban yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nah, kemarin saya sempat bertanya kan kepada Bu Dinda terkait dengan hukuman dan itu punishment dan reward. Katanya itu kan kita itu sebagai guru autis harus tegas. Terkadang dia pun menggunakan punishment dan reward. Mungkin reward yang diberikannya itu oleh Bu Dinda itu sederhana, misalnya mengusap kepala peserta didik atau dengan misalnya tos gitu. Sedangkan hukumannya mungkin ya itu menurut saya sih boleh saja, karena memang di kita di SLB itu kan memang bukan untuk langsung ke akademik, tapi kita itu misalnya di autis itu kan pertama itu kan ke fokusnya, terus setelah fokus mungkin ke komunikasi, setelah komunikasi sosial, terus akademik. Bener Bu gitu. Ya kurang tahu juga soalnya tentang autis ini. Nah, untuk melatih fokus itu tentunya mungkin masih menggunakan reward dan punishment tersebut, sehingga ya kita itu menyesuaikan diri saja, tidak harus kita menghapus hukuman ataupun konsekuensi ini langsung ke restitusi, tapi karena kita ini ya kita di SBN ini bisa dibilang kita itu mulai dari awal, kita itu seperti menjadi baby sister ya. Ya, ini yang menghilangkan hukuman. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa ada beberapa langkah yang kita ambil dalam penanganan siswa, apalagi siswa yang berkebutuhan khusus, lebih-lebih kepada siswa kita yang mengalami autis ya. Jadi mungkin kita dalam penerapannya ya, bagaimana kita menghukum ya, bagaimana kita menghukum sedangkan kondisi siswa kita
seperti yang kita lihat. Tentu kita punya inisiatif sendiri seperti yang sudah disampaikan tadi ya, dengan memfokuskan pada beberapa tindakan ya, seperti membuat siswa kita merespon apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan kepada mereka. Dalam proses itu ya, ada selain sebagai menghukum ya, konsekuensi ya, memberikan reward ya kepada siswa, ini mungkin mendorong minat dan semangat siswa untuk belajar ya, dan mau ya mengikuti proses pembelajaran tanpa harus kita memberikan hukuman yang memberatkan ya. Hukuman ini kalau sesuatu yang kita alami di kelas itu sebaiknya jangan memberikan hukuman seperti itu Pak Budi ya. Iya, Tapi ya memang dari awal ini kan masih melatih fokus. Ya, melatih fokus dulu ya. Jadi dari teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi ya, kita bisa belajar tentang bagaimana kita mensikapi siswa kita dalam proses pembelajarannya, dalam proses perkembangannya. Lanjut. Ini contohnya ininya tabelnya identitas gagal ya. Karena di CGP yang kita dapat itu mengatakan kita itu menghilangkan hukuman, sehingga disebut itu identitas gagal. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapat keadilan, perilaku agresif meningkat, sistem tidak akan terjalin bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Terus murid anak membenci peraturan. Negatif. Di sini itu ininya negatif. Awas, ini kalimat negatifnya, awas kalau dilakukan lagi, ya nanti awas kamu. Modalnya itu modal paksaan, mendorong menyalahkan diri, konsep diri buruk. Terus identitas sukses, disiplin. Misalnya di situ konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dan masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid anak menghormati peraturan. Di sini itu bersifat netral. Lakukan apa yang saya katakan, misalnya itu lakukan apa yang saya katakan. Stimulus responnya, yaitu di stimulus respon mendorong kepatuhan dan konsep diri baik. Terus restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ini seperti ini, apa yang kamu yakin? Ini pertanyaannya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu juga pertanyaannya. Murid anak menghormati dirinya dan orang lain, yaitu dampaknya positif. Terus apa hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Di sini itu menggunakan teori kontrol, terus mendorong disiplin positif dan konsep diri yang kuat. Lanjut. Ya, lanjut.
Masih ini murid anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ini hukuman yang tadi nih, lanjutannya. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi diri dalam diri. Maksudnya itu misalnya kita menyuruh peserta didik, misalnya itu cuci piring, nanti saya kasih uang. Nah, motivasinya untuk mencuci piring itu malah mematikan diri dia untuk ini. Jadi dia itu motivasinya itu dari eksternal, yaitu dari uang tersebut, sehingga dia itu bukan karena dia ini ada kotor saya bersihkan gitu, bukan dari internalnya gitu, bukan dari dirinya. Ya, kita lanjut lagi, tinggal sebentar sahabat Pak. Ya, ini merupakan bagian dari proses kita untuk mengembangkan kompetensi kita. Ya, di antaranya adalah 5 posisi kontrol sebagai Pak Guru penjajah. Luar biasa Pak Dodi ini. Yang pertama adalah penghukum. Ya. Penghukum itu menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk menegakkan disiplin, ya, sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, yaitu memanipulasi dengan membuat orang merasa bersalah untuk mengontrol perilaku mereka. Posisi ketiga adalah posisi sebagai teman, ya, berusaha menjadi teman siswa untuk mendapatkan kerjasama, seringkali mengorbankan otoritas. Kemudian pemantau, ya, atau pengawas, atau mengawasi dan mencatat perilaku tanpa banyak intervensi langsung, lebih pasif. Kemudian posisi yang terakhir adalah sebagai manajer, menggunakan pendekatan proaktif, memberikan bimbingan dan dukungan untuk mencapai tujuan bersama. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru mempunyai posisi kontrol. Jadi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau dan manajer. Ya, secara mendalam kita bahas satu persatu, ya. Mungkin nanti ya Pak Budi juga berikutnya. Penghukum, ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang tepat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah ini contohnya ini. Hai, siapa misalkan murid kita? Samsul, patuhi aturan saya. Atau awas, ya. Atau kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu, ya, yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, cara guru tersebut. Kemudian penghukum itu juga masuk ke dalam nada suara tinggi. Kadang-kadang suara tinggi juga ada didengar. Ini tunarungu ini biasa. Kemudian bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini. Bahasa tubuh itu seperti itu ada di menunjuk, ya. Kamu kurang, misalkan seperti itu, ya, bahasa-bahasa seperti itu menghukum. Atau mata melotot, ya, matanya melotot, bapak gurunya melotot saking marahnya, ya, melotot, dan jari-jari menunjuk atau menghardik. Salah satu contohnya ini adalah terlambat lagi, ya, seperti itu. Pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat,
Kapan bisa datang tepat waktu? Ini contoh. Tanyakan kepada diri Anda ya, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Mungkin itu tidak terjadi di sekolah kita, Bu Sri. Iya, betul. Di sekolah reguler pasti ini terjadi. Ya. Yang terlambat tidak pernah terjadi seperti itu. Kemudian hasil daripada itu adalah kemungkinan murid marah, mungkin Bapak Ibu ya, dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu tidak kemungkinan kalau siswa itu kan punya perasaan, maksudnya di situ ketika gurunya kesaking jengkelnya, ya, oleh karena itu disebutkan di awal tadi kita harus punya kontrol diri, ya, jadi jangan sampai kita kehilangan kendali dalam penerapan atau dalam mensikapi siswa-siswa yang mungkin ya ada yang tidak sesuai pribadian atau tingkah lakunya. Mungkin nanti itu. Tenang, nanti ini dapat sertifikat nanti ini. Ya, jangan lupa. Nabung sertifikat. Pada posisi ini posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Pembuat bersalah, nada suara berbelas, halus atau sedih. Bahasa tubuh itu merapat pada anak, lesu. "Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru menghukum, di mana murid bisa memupukkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Menyakiti diri sendiri. Ya, yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ya, contoh ini Sri. Contoh apa? Mana contoh? Ayo bantulah demi Bapak ya. Ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat. Ya, cepat kok. Saya ingat. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak
teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi teman yaitu nada suara, ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya adalah merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Contoh, Adi, ayolah Adi, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa. Dulu ya. Dulu di sana. Nanti Pak Guru bantu. Nanti Pak Guru bantu. Kamu sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk meminta bantuannya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Mungkin biasanya ini yang kita pakai sebagai teman, yang biasa kita terapkan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Terus selanjutnya itu pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, seperti itu. Nah, langsung kita ke segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Stabilis the identity. Guru membantu siswa memahami bahwa kesalahan adalah bagian normal dari pembelajaran, bukan penanda kegagalan pribadi. Identitas positif siswa diperkuat dengan lingkungan yang mendukung. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru menggantikan kritik dengan validasi, mengakui alasan yang dibalik perilaku siswa. Ini membantu siswa merasa didengar, membuka pintu untuk refleksi dan perubahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru membantu siswa menggantikan tindakan mereka dengan nilai-nilai kelas yang lebih besar. Pertanyaan guru mendorong siswa mempertimbangkan kesesuaian tindakan mereka dengan nilai-nilai bersama, memperkuat keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Ya, tinggal ini ya. Jadi ada istilah segitiga restitusi itu. Ini gambarnya segitiga ya. Restitusi adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di pinggir-pinggirnya itu ada tulisan, kita baca ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini adalah tindakan atau validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan, yang pertama itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Wajib lah. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, berarti Pak sebelumnya itu banyak orang melakukan tindakan. Jadi supaya dia stabil. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
mohon maaf ini bukan untuk Bapak Ibu, tetapi siswa ya, murid-murid kita yang ada di kelas ketika melakukan restitusi terhadap tindakan dan tahapan restitusi ada. Kalau mungkin untuk Sobri tidak bisa direstitusi. Iya, makanya kita kan menyesuaikan. Karena dia itu refleks. Kita di sini kan berkebutuhan Kebutuhan khusus sebenarnya ini kejadian seperti ini bagus, ya, tetapi di tataran aplikasi mungkin mengkondisikan. Ya. Ya demikianlah Bapak Ibu guru hebat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya. Jadi inilah penyampaian kami. Materinya sangat bagus sekali ya. Ya, untuk keyakinan kelas itu sebenarnya sangat perlu kita terapkan di kelas ya, tapi mengingat kondisi siswa kami terutama yang tunagrahita, penerapan keyakinan kelas itu mungkin sedikit agak sulit mengingat hari ini bisa mereka sepakati, besoknya udah lupa, walaupun dikasih hukuman ataupun reward juga lupa. Mungkin dari penjelasan yang tadi kami sedikit banyak mendapatkan gambaran untuk penerapan keyakinan kelas. Mungkin kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu, tidak langsung banyak. Untuk keyakinan kelasnya mungkin 1 atau 2, tapi bisa diterapkan setiap hari dan berkelanjutan. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Bahwa perlu adanya penerapan di dalam pembelajaran itu seperti segitiga restitusi, ya, agar terjadi dari kesepakatan yang telah terjadi di kelas, maka pembelajaran akan terjadi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi memang perlunya segitiga restitusi itu ataupun proses restitusi itu dilaksanakan oleh guru atau tenaga pendidik agar terjadi pembelajaran yang lebih efektif sehingga peserta didik benar-benar mendapatkan apa yang dibutuhkan. Mungkin seperti itu.